Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alma Lutfiana, NPM 18106310 Di sini saya akan mempresentasikan dalam mata kuliah Apresiasi Drama Indonesia yang diampu oleh Ibu Dr. Nurhasanah SSMA mengenai alih wahana cerita pendek ke dalam bentuk naskah drama. Di sini saya mengalihwanakan cerita pendek karya Danarto yang berjudul Cendramata dalam buku sekumpulan cerpen yang berjudul Berhala. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai penyair dan karyanya. Danarto merupakan sastrawan dan pelukis terkemuka di Indonesia. Danarto lahir pada tanggal 27 Juni 1941. Ayahnya bernama Jagio Harjodinomo, seorang mandor di pabrik gula, sedangkan ibunya bernama Siti Aminah, seorang pedagang batik di pasar. Danarto lebih gemar berkecimpung dalam dunia drama. Hal itu terbukti sejak tahun 1959 sampai 1964, ia masuk menjadi anggota Sanggar Bambu di Yogyakarta, sebuah perhimpunan pelukis yang biasa mengadakan pameran seni lukis keliling. Adapun karya-karyanya yaitu novel yang berjudul Asmara Loka pada tahun 1999, lalu kumpulan cerpen yang berjudul Godlock pada tahun 1975, Ada Ma'rifat pada tahun 1982, Berhala pada tahun 1987, Orang Jawa Naik Haji pada tahun 1984, Gergasi pada tahun 1993, dan Setangkai Melati di Sayap Jibril pada tahun 2001. Lalu drama yang berjudul Obrok Owok-Owok, Ebrek Ewek-Ewek pada tahun 1976 dan Bel Gedwel Beh pada tahun 1976. Lalu terdapat kumpulan esai yang berjudul Gerak-Gerak Allah pada tahun 1996. Menurut Sapardi Djoko Damono, alih wahana merupakan perubahan satu jenis kesenian ke jenis kesenian lain yang bersifat umum. Sedangkan cerita pendek merupakan sebuah karya sastra yang berbentuk fiksi dan sangat sadar membatasi dirinya. Ia tidak boleh panjang, maka cerita tersebut harus dipadatkan. Setelah itu terdapat pengertian naskah drama, yaitu sebuah naskah tertulis yang berbentuk dialog, menggambarkan watak seseorang dalam kehidupan, memiliki kesatuan dan berfungsi sebagai naskah sastra untuk dibaca maupun sebagai naskah untuk dipentaskan. Adapun pengertian drama yaitu jenis sastra yang menggambarkan gerak kehidupan manusia. Drama menggambarkan realitas kehidupan, karakter, dan perilaku manusia melalui partisipasi dan dialog yang dipentaskan. Cerita dan kisah-kisah dalam drama konflik dan beban emosional yang secara khusus ditujukan untuk suatu teater. Selanjutnya, saya akan sedikit menceritakan kisah cerita pendek Cendramata. Nah, di dalam cerita pendek Cendramata terdapat seorang anak yang bernama Wiwin. Wiwin ini memiliki keajaiban, yaitu dengan mengeluarkan air mata yang berbentuk benang. Nah, Wiwin merahasiakannya sekitar 9 tahun. Setelah itu, Wiwin mencoba memberanikan diri untuk menceritakan kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya menyambutnya dengan kaget. Ia tidak mempercayainya. Lalu Wiwin diminta untuk membuktikannya. Dan Wiwin berhasil membuktikan kepada kedua orang tuanya dengan mengeluarkan air mata benang. Karena khawatir, ibu dan ayahnya membawa Wiwin ke dokter mata. Dokter mata pun tidak sanggup untuk menolong Wiwin. Dari sinilah lalu pecah berita tentang gadis yang berair mata benang. Wartawan-wartawan berdatangan mewawancarainya.
Media massa ramai membuat foto dengan benang yang keluar dari matanya. Dokter-dokter menghambur menyelidikinya. Acara yang dianggap paling menakjubkan adalah pelelangan air mata benangnya Wiwin untuk amal rumah yatim piatu di Hotel Hilton. Seluruh menteri dan istri serta putra-putrinya hadir. Tak ketinggalan, presiden dan ibu negara pun ikut hadir. Singkat cerita, pelelangan ini berakhir dengan penawaran 350 juta rupiah oleh seorang pengusaha pabrik mobil. Pengusaha yang kira-kira berumur 64 tahun ini tidak hanya ingin menggondol benang, tetapi sangat ingin pula memboyong Wiwin. Dan Wiwin hanya tersenyum malu-malu. Suatu acara sumbangsih untuk anak-anak yatim piatu dianggap sangat sukses. Namun, acara ini diakhiri dengan sangat mengenaskan karena malam itu terakhir kali Wiwin muncul. Setelahnya, Wiwin hilang entah kemana. Polisi sudah bersusah payah untuk mencari Wiwin, tetapi hasilnya nihil. Wiwin tidak ditemukan. Lalu ibunya jatuh sakit karena tidak ingin kehilangan anaknya. Setelah 1 tahun Wiwin lenyap, di Pasar Gelodok, di sebuah toko, terdapat sejumlah cendramata sulaman air mata benang Wiwin. Cendramata itu berukuran 20 x 20 cm warna putih, benang di atas latar hitam atau merah, biru atau hijau yang berfigura. Lalu, pemilik toko itu ditahan oleh polisi karena ia dituduh sebagai penadah barang curian. Ibu Wiwin yang telah sembuh dari sakitnya kembali jatuh sakit ketika mendengar tentang cendramata anaknya itu. Ibu Wiwin kemudian sangat menyerah karena Wiwin sudah lama tidak dapat ditemukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur yang terdapat di dalam drama. Yang pertama, terdapat jenis drama. Nah, jenis drama yang saya pilih yaitu drama tragedi, sesuai dengan isi cerpennya yang menceritakan kisah kemalangan yang menimpa seorang anak yang bernama Wiwin. Wiwin diculik oleh seseorang karena Wiwin memiliki keajaiban, yaitu mengeluarkan air mata benang. Lalu yang kedua terdapat alur atau plot. Nah, di sini terdapat perubahan di dalam isi cerpen, terdapat alur maju mundur atau alur campuran. Sedangkan untuk dialihwahanakan ke dalam teks drama, saya menggunakan alur maju. Peristiwa yang diceritakan di dalam naskah menceritakan mengenai masa depan tanpa mengulang kejadian yang di masa lalu atau yang sering kita sebut dengan flashback. Lalu yang ketiga terdapat tema atau amanat. Nah, di dalam tema saya tidak merubah dari isi cerpen tersebut. Saya tetap menggunakan tema yang terdapat pada cerpen aslinya, yaitu mengenai kemalangan seorang anak. Lalu selain tema, terdapat amanat yang dapat diambil, yaitu setiap orang tua harus tetap waspada terhadap anaknya. Orang tua harus menjaga anaknya dengan aman. Jangan mudah percaya terhadap orang lain, bahwa kita tidak tahu orang tersebut ingin berniat jahat atau buruk terhadap anak kita. Selanjutnya, karakter atau tokoh. Nah, di dalam tokoh, saya mengalami perubahan dari cerpen ke bentuk naskah drama, yaitu terdapat pengurangan beberapa tokoh. Yang tadinya terdapat 12 tokoh menjadi 7 tokoh. Antara lain yaitu Wiwin. Di dalam naskah drama, Wiwin menggambarkan sifat seorang anak yang sangat pemalu dan tidak berani untuk mengungkapkan perasaannya. Wiwin juga memiliki karakter yang
lugu dan murah senyum. Selanjutnya terdapat tokoh Pak Harun sebagai ayahnya Wiwin. Nah, tokoh Pak Harun ini sangat mencintai keluarganya, terutama anaknya Wiwin. Pak Harun memiliki karakter yang penyayang dan perhatian. Lalu selanjutnya Ibu Ambar sebagai ibunya Wiwin. Nah, ibu sudah pasti menyayangi anak dan keluarganya. Tetapi Ibu Ambar ini memiliki sifat yang gampang menyerah. Ibu Ambar mudah berputus asa. Selanjutnya terdapat tokoh Pak Setio. Nah, Pak Setio ini merupakan guru Wiwin. Karakter Pak Setio yaitu sangat perhatian terhadap anak muridnya, terutama Wiwin. Selanjutnya terdapat Fatimah. Nah, Fatimah ini sahabatnya Wiwin. Fatimah memiliki karakter yang setia terhadap temannya. Lalu Wintarsih. Wintarsih juga sahabatnya Wiwin. Wintarsih memiliki sifat yang sedikit pemarah dan tidak sabaran. Lalu terakhir terdapat Polisi. Polisi memiliki karakter yang tidak gampang menyerah akan suatu tugas yang ia emban. Selanjutnya dialog atau bahasa. Di sini saya mengalami perubahan, yaitu dari yang menggunakan bahasa yang sulit dimengerti, saya menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami untuk para pembaca atau penonton. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.